Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Mari kita melihat sekilas desain yang disediakan. Yang pertama, apa hasil belajar yang hendak dicapai. Jadi harus dikenali dulu bagaimana karakteristik dari sekolah. Bagaimana sekolah memfasilitasi penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, bukti dan asesmen untuk mengukur hasil belajarnya apa. Jadi di sini hasil diskusi kelompok pada sesi ruang kolaborasi dan bagaimana aksi nyata pada sesi rencana aksi nyatanya. Oke, mari kita mengeksplorasi konsepnya. Mari kita menjelajahi bersama-sama, belajar bersama-sama konsep KOSP itu sebenarnya seperti apa. Nah, apa sih itu KOSP? Kurikulum operasional itu apa? Jadi di kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat rencana proses belajar yang diselenggarakan di sekolah sebagai pedomannya nanti untuk seluruh kegiatan atau seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Oke, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Berbeda di setiap tingkat, di setiap satuan pendidikan. Jadi berbeda di SMP, SD, PAUD, SMA, SMK. Nah, itu karena agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan itu sendiri. Jadi agar bermakna, agar memberikan sesuai yang dibutuhkan sekolah itu sendiri, sesuai dengan karakteristik sekolah itu sendiri, dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa dan lingkungan di sekitar. Nah, bagaimana prinsip pengembangan kurikulum operasional? Yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, tahapan belajar, kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila menjadi rujukan pada semua tahapan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kontekstual. Kontekstual ini menunjukkan keikhlasan dan sesuai dengan karakteristik pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, esensial. Esensial ini memuat semua unsur informasi penting atau yang utama yang dibutuhkan dan digunakan di sekolah. Bahasa pun yang dipakai harus lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian akuntabel. Akuntabel ini berarti harus dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual dan melibatkan partisipatif ya. Jadi melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti komite, kemudian orang tua siswa, kemudian pengawas, kepala sekolah, semuanya di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Oke, jadi harapannya kurikulum operasional di satuan pendidikan dapat dijadikan sebagai acuan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulumnya dengan menyesuaikan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan itu sendiri. Jadi satuan pendidikan diberi kebebasan dalam mengembangkan dengan menyesuaikan tujuan utama dan kurikulum operasional sekolah sejauh komponen dasarnya tercakup di dalamnya.
Profil pelajar Pancasila merupakan acuan dalam penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah, kok harus profil pelajar Pancasila? Jadi kita berdasarkan pada pelajar Indonesia di mana mereka merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten sebagai yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dilihat dari ciri utamanya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Jadi tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Nah, di mana posisi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional sekolah? Posisinya sangat penting. Yang pertama itu tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kemudian kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah, semuanya, semua siswa, guru terlibat, benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Jadi semua memiliki peran yang penting sebagai profil pelajar Pancasila di kurikulum operasional sekolah. Apa saja komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan? Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan menjadi komponen utama yang dilihat dari ditinjau setiap 4-5 tahun. Karakteristik satuan pendidikan, visi misi, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, kita bahas karakteristik satuan pendidikan. Berdasarkan analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, gurunya, dan tenaga kependidikan lainnya. Visi, misi, dan tujuan. Visinya menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek utama, subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah, dan nilai-nilai yang dituju serta nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian misinya merupakan jawaban bagaimana sekolah mencapai visi serta nilai-nilai penting yang dipegang selama menjalankan misi. Kemudian tujuan merupakan tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone-nya penting ya, dan selaras dengan misi strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Ya, kerangka dasar kurikulum operasional sekolah. Jadi ada dua, peran pemerintah sama peran sekolah. Peran pemerintah berperan dalam menyiapkan dan menyediakan contoh kurikulum operasional dan beragam perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan dan pendidik yang membutuhkan inspirasi dalam pembelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran, kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, yang dulu dikenal di K13 dikenal sebagai KI dan KD. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Kemudian peran sekolah, peran satuan pendidikan atau sekolah diberi kemerdekaan atau diberi kebebasan tanda kutip untuk memilih dan memodifikasi contoh
Kurikulum operasional, perangkat ajar yang disediakan, membuat sendiri sesuai konteks, karakteristik, dan tentunya kebutuhan siswa yang bisa dikembangkan oleh sekolahnya. Kurikulum operasionalnya, perangkat ajarnya itu dimodifikasi atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Kerangka dasar dan struktur kurikulum merdeka dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ada dua. Yang pertama tetap ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ada contohnya, ada bentuknya, kemudian sampai di sekolah boleh memodifikasi, fleksibel dan dinamis, sudah menjadi otonomi di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan. Nah, proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan secara umum. Jadi itu tadi ditetapkan oleh pemerintah, kemudian turun ke sekolah, diolah secara fleksibel dan dinamis, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian tapi tetap dilihat dari evaluasi sebelumnya yang jangka panjang 4 sampai 5 tahun. Kemudian ada juga jangka pendeknya. Jadi tetap yang ditetapkan oleh pemerintah, tujuan pendidikan nasional ini ditetapkan, di paten ada, kemudian profil pelajar Pancasilanya, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian turun ke sekolah, dikelola secara fleksibel dan dinamis. Karakteristiknya sekolah seperti apa, visi misi dan tujuannya, kemudian pengembangan pembelajaran, rencana pembelajarannya, kemudian pendampingan evaluasi dan pengembangan profesionalnya seperti apa. Semuanya dievaluasi, ada jangka pendek, kemudian ada juga jangka panjang. Nah, jadi proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi misi dan tujuan satuan pendidikan secara umum itu dikembangkan lewat proses bolak-balik antara analisis karakteristik, visi misi dan tujuan serta strateginya. Kemudian yang kedua, direncanakan dengan mengumpulkan berbagai data untuk informasi yang diperlukan. Kemudian digunakan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang berproses selama hasilnya selaras antar komponen. Kemudian prinsipnya seperti apa? Prinsipnya bagaimana? Melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, kemudian menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi sekolah, mengalokasikan waktu yang cukup, pengumpulan, pengorganisasian, dianalisis dan dari dokumentasi data, memilah informasi yang relevan, yang berhubungan, dan kemudian menyimpulkan untuk mengembangkan strategi dan bagaimana solusinya. Ada beberapa pilihan cara pengumpulan informasi untuk analisis karakteristik dan lingkungan belajar. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner boleh berupa pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Yang kedua, wawancara untuk mendapatkan data secara langsung. Kemudian diskusi kelompok yang terpimpin dilakukan dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga, satuan pendidikan, dan tokoh masyarakat. Kemudian observasi dan rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini terkait dari mutu dan hasil belajar, kompetensi, kinerja guru dan tenaga kependidikan, mutu dan relevansi pembelajaran. Jadi ini adalah contoh proses analisis karakteristik satuan pendidikan, analisis lingkungan belajar. Yang pertama, sumber daya alam, sosial dan budaya. Bagaimana mendokumentasikan semua informasi
sumber daya, informasi sistem, sumber daya, fasilitas, serta mitra yang ada. Yang kedua, apakah ada sumber daya dan lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah selama proses proses belajar. Kemudian sumber pendanaan, bagaimana proses pendanaan di sekolahnya, bagaimana cara menggunakan dana tersebut. Kemudian yang bagian C, sistem dan kebijakan daerah, apa saja visi, misi, tujuan daerah, apa saja kebijakan di satuan pendidikan terkait indikator. Kemudian kemitraan, siapa saja yang bisa menjadi mitra di sekolah, siapa saja yang bisa mendukung untuk program satuan pendidikan. Apakah ada organisasi tertentu, komunitas tertentu, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Jadi, ini perlu diulang-ulangi, perlu ditegaskan bahwa visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan memang harus benar-benar berpusat pada peserta didik. Yang visinya, gambaran masa depannya harus realistis. Kemudian misinya, tindakannya seperti apa, tujuannya, hasil yang diinginkan pada peserta didik itu sendiri, apa yang dimaui, apa yang diinginkan, apa mimpinya selama ini untuk tujuannya. Ini adalah contoh membuat visi. Jadi yang dilibatkan itu peserta didik, staf, guru, dan orang tua. Semua boleh diminta pendapatnya bagaimana visi sekolah itu sendiri. Ada tips untuk merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, fokus untuk memahami dan membantu peserta didik mengenali diri dan cara belajar mereka. Jadi guru memang hanya sebagai fasilitator. Kemudian memungkinkan peserta didik melihat kemajuan mereka, merefleksikan caranya dan kekuatan belajar mereka, dan menetapkan tujuan individu. Berefleksi dan meninjau kembali berdasarkan profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan berubah dan bertumbuh sepanjang tahun, memberikan ruang bagi peserta didik untuk merekam refleksi diri secara teratur. Jadi, peserta didik diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berpendapat, menyampaikan keinginannya, mimpinya, cita-citanya untuk untuk masa depannya, untuk masa depan pendidikannya seperti apa yang dia inginkan. Kemudian guru membantu memfasilitasi. Menyelaraskan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Jadi tipsnya ini tidak boleh sama sekali bertentangan dengan kerangka kurikulum yang telah ditetapkan oleh pusat. Mulai dari tujuan pendidikan nasional, pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran, meskipun itu fleksibel dan dinamis. Jadi visinya, misinya, tujuan serta strategi pengorganisasian pembelajaran itu harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh pusat atau pemerintah. Jadi di sini disediakan contoh kurikulum operasional perjenjang pendidikan, ada pada folder bacaan yang disediakan. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa memberi manfaat, semoga bisa menjadi bahan ajar buat saya juga.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.